Halo, Tat. Halo, Tat. Start. Wes meneng sih ben usate ku nyiapno. Iya, ya. Halo,
Statik kau no? Nggak ada. Kenapa suara Ustaz tidak terdengar? Nggak kedengeran. Enggak Ustaz. Data paling belum siap. Suara apa tadi? Pesawat. Peter Pavlov. Dan ngono ajane suwun mbek aku. Suwon apa? Ngundang DE, coba gaun aku. Masuk dek melbu. Ayo gitu. Wow, dek apian ya wonge ya. Cik. Amo pasti Kita tadi. kape. Amo pasti kape Gyarados. Mega Gyarados. Iya ya. Terus harga negara apa? Ya. Aku give sitok kolotan ya. Aku given sitok Dan Yeah, hey boy, let's go, let's trade dengan akun satuku. Hahaha. Dan woi, gak suwon kon niku. Ya makasih. Oh iya, Ketemu dek aku njok sitok Gyarados. Hah? Aku njok Gyarados sitok. Njok Gyarados sitok woi. Yo sih, aku tak mega sih. Kolot sih. Aku tak kayak ike. Tak kayak apa ya? Untung Fav iku apian wonge. Wow, Iya. sangat apian. Dek paling wis gak ngaruh mbek Pokemon wis akeh pisan. Dia main golek shiny saiki. Iya. Dia tahu ya. Dia tahu aneh. apa kuwe, Iya mau strip shiny karo aku. Iya, Pavlov iku keling maniak shiny, Mbak. Shiny, Mbak. Orangnya tuh gak le ono sing lebih iku. Pokemon itu 1169. Anda lihat berapa dia punya berapa? Oke, coba lihat. Shiny-ne piro, Cak? Genai. Aneh ae sak Mikir statik rusak ta? Bukan error. Aduh, main duit satu makin kerap mana? Red. Ustadz wis mlebu Pogorong sih ajak nih. Belum. Gyarados Magikar. Kok nyala. Wonge DN duwe pirang Gyarados ya. Dia pakai itu, dia pakai shard. Dia pernah DM aku kok. Wow, meganya ada banyak cuy. Aku sendiri rolas. Yes boy, let's go. Here we go. Aku ada Desnoyer sih kalau kamu mau.
Sapa? Aku. Tak trade karo Goldin. Usah Pavel Plov iku wong wapian fix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gangguan dari tadi Mas ya, nggak bisa ini suaranya nggak bisa tadi. Bentar Mi. Baik, kita awali dulu sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak ya, mohon maaf ada gangguan teknis ya. Ya Ustaz. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang rukun-rukun puasa ya. Rukun-rukun puasa, insya Allah materi sudah Ustaz share, bisa dibuka. Hukum puasa itu masuk materi yang kemarin tahu Ustaz? Rukun bukan hukum. Kalau kemarin hukum ya. Oh, Rukun. baik siap. Ya. Rukun. Ya. Silakan. Atau bisa dilihat coba Ustaz bagi dari sini ya. Coba Ustaz bagi dari sini bisa dilihat apa enggak. Ustaz sebelumnya Ustaz ya. cuma bagi. Oh ini ada satu. Ini nih. Muncul enggak di layar muncul ya? Ya, baik, kita awali dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ustaz bimbing kita baca bersama-sama ya. Ya, silakan dilihat itu ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Baik, sadaqallahul adzim. Anak sekalian, ini dasar dalil ya yang mendasari akan kewajiban puasa Ramadan. Yang kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bagaimana hukum puasa Ramadan, yaitu hukumnya adalah wajib sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ya bagi orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa ya, agar kalian
takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya tidak membebani ya makhluknya ini untuk melakukan syariat ya yang di luar kesanggupannya, maka Allah kasih keringanan bagi yang tidak sanggup untuk melakukan puasa. Misalnya ketika sakit, famangkana minkum maridon, apabila di antara kamu ada yang sakit, atau ala safarin atau dalam perjalanan jauh ya. Nah, maka boleh berbuka, boleh tidak puasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhor, wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Dan bahkan kalau memang nggak mampu sama sekali untuk puasa, ya karena sudah lanjut usia atau karena sakit yang parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka boleh tidak puasa tapi mengganti dengan memberi makan orang miskin. Ya, sehari satu orang miskin, ya kasih makan. Kalau tinggalkan 30 hari ya 30 orang miskin, orang fakir, orang miskin ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, kalau orang yang tidak mampu berpuasa maka boleh membayar fidyah. Ya. Baik, ya. Dalam ayat 185 disebutkan yang dimaksud diwajibkan puasa itu bulan apa? Nah, itu disebutkan ya. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dan petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum syahra ya. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu atau dia hidup di bulan itu, maka harus berpuasa, wajib melakukan puasa. Jadi bulan Ramadan inilah yang disebutkan di situ ya. Faman syahida minkum syahra, as-syahra maksudnya syahru Ramadan, maksudnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan inilah yang diwajibkan untuk umat Islam ya, berpuasa di dalamnya sepanjang bulan itu. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentang rukun-rukun puasa ya. Apa saja rukunnya puasa? Ustadz minta tolong ada yang membacakan. Mas Zaidan Khairullah hadir. Zaidan Khairullah. Ya, silakan Mas dibacakan Khairullah. Zaidan Khairullah. Terus aku masih ambil flash disk. Satu atom ya. Dalam satu unsur yang sama atau bacakan dulu. Sudah, aku sudah ngomong. Sudah ya. Oke, silakan dibacakan dulu. Yang mana, Ustaz? Rukun puasa. 6J12. 6 itu maksudnya apa? Silakan Mas. Tidak adalah rukun puasa. 1. Menahan diri ya. Oh, baru lagi. Iya. Sing iku lho. Yang baru ya, yang file yang baru ya, bukan yang kemarin ya. Ustadz, bagikan di layarmu ini muncul nggak ini? Sudah saya bagikan lewat ini desktop ya. Puasa menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Firman Allah, tak kelihatan tadi. Iya. Wa kulu wasrobu. Wakulu wasrobu hatta damu laku khaitul abayatu minal khaiti aswadi minal fajri summa hati musyama ilal lail, artinya lain dan makan minumlah hingga terang bagimu benang terang bagimu benang putih dan benang hitam itu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Al-Baqarah ayat 100. Yang dimaksud dengan benang putih adalah terang siang dan benang hitam malam.
2 niat. Hendaklah Kalau dilihat dari teori atom, strukturnya sebenarnya ada 6 proton di Sudah, Ustaz. Iya. inti, 6 proton di inti. Baik, ada 2 ya, ada 2. Elektron. Yang pertama menahan diri, atau yang pertama niat boleh ya dibalik-balik. Dan ada Yang 6 pertama elektron menahan di diri dari enam suatu elektron di hal yang membatalkan inti. Jadi, puasa, itu ya. yang dalam Dari terbit fajar ya, yang benar terbit fajar ya. Jadi mulai subuh itu terbit fajar sebelum terbit matahari ya, sampai terbenamnya matahari. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Kan gitu ya ayatnya. Tsumma atimus siyama ila lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Nah, dimaksud dengan benang putih adalah terangnya siang, benang hitam adalah gelapnya malam. Jadi anak-anak kita berpuasa dan menahan ya sejak subuh gitu ya, munculnya fajar. Fajar itu belum muncul matahari ya. Fajar itu ketika kita melihat terang di ufuk timur ya, sebelum muncul matahari kita akan melihat cahaya cerah gitu ya, cerah, kemudian akan gelap lagi, kemudian akan cerah lagi ya, sampai cerah, kemudian lama-lama memerah dan muncullah matahari. Nah, yang pertama itu cerah ya akan gelap lagi. Yang pertama itu adalah fajar kadzib ya, belum masuk subuh, masih fajar kadzib ya Mas. Kemudian cerah lagi, yang kedua itu namanya fajar sodik ya. Fajar kadzib ya masih bohong ya, kadzaba bohong ya. Fajar sodik yang benar ya. Fajar betul sudah masuk waktu fajar. Ya, maksudnya sholat fajar atau sholat subuh. Nah, mulai dari situ kita sudah menahan dari hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Yang kedua adalah niat. Ya, niat. Nah, ketika seorang menahan diri ya, segala yang membatalkan puasa, ya harus meniatkan ya. Meniatkan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal perbuatan akan dibalas oleh Allah tergantung dari niatannya ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya ya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan dari amalan sesuai dengan niatnya pula ya. Ya, kemudian hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa ya, puasa, mandi, berendam misalnya ini boleh, tapi asalkan tidak sampai masuk ya, sampai airnya ya, ketelan ya, kehirup tidak lewat hidung itu kemudian masuk tenggorokan juga akan membatalkan ya. Kalau hanya ingin berendam tidak membatalkan asalkan tidak ada yang masuk airnya. Kemudian menelan ludah dan dahak ya. Kalau puasa ya enggak haruslah meludah terus kanan kiri ya, sepanjang jalan diludah terus ya. Nah, kalau ada dahak ya di mulutnya ya atau ludahnya ketelan itu tidak membatalkan puasa. Asalkan sudah ludah itu tidak melewati bibir. Kalau sudah keluar bibir ya kemudian ya diambil lagi ya, membatalkan ya. Kalau ludah yang masih di dalam itu ditelan tidak membatalkan puasa. Dan termasuk mencicipi makanan boleh ya, asalkan tidak ditelan. Kalau ditelan membatalkan. Cicipi cukup di lidah rasa asin, kurang asin ya. Nyicipi ini semangkok bahaya. Nyicipi kok embuh 2 kali, enggak nyicipi itu namanya ya. Nah, nyicipi kok semangkok habis ya, itu enggak nyicipi, batal ya puasanya kalau begitu. Ya kalau ibu-ibu khawatir nanti ya, atau dia koki ya, ini masakan yang khawatir nanti ya enggak enak, nanti enggak ada yang beli ya. Asin betul. Hey.
Kemudian mencium wewangian atau pengharum ruangan. Ya, wangi-wangian tidak membatalkan puasa. Ya. Misalnya baju kita dikasih parfum, ya tercium wangi-wangiannya, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kedudukan niat dalam puasa, ya diwajibkan meniatkan puasa sejak awal malam. Ya, kalau puasa wajib sejak malam sudah harus berniat, ya sebelum fajar sudah harus meniat, ya Allah, ya aku berniat untuk melaksanakan puasa wajib, dalam hatinya seperti itu, ya dalam hati nggak harus diucapkan, atau kalau yang biasa mengucapkan ya itu somatin, ya itu diucapkan tapi harus juga artinya ya berniat, ya niat puasa Ramadan ya wajib karena Allah. Tapi kalau puasa sunnah, anak-anak, puasa sunnah misalnya malamnya lupa tidak berniat, boleh puasa kalau sunnah, ya niatnya sudah terbit matahari boleh, ya sebagaimana ya Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW datang kepadanya seraya bertanya, adakah sesuatu yang dapat kita makan? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasul, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu hari ini saya puasa. Itu padahal matahari sudah muncul, ya, sudah siang hari, tapi belum makan apa-apa, belum minum, belum sarapan, ya. Maka bolehlah kalau begitu ya berpuasa, niat ketika itu juga untuk puasa. Tapi khusus untuk puasa apa? Sunnah. Tapi kalau puasa wajib sudah sejak malam hari harus diniatkan, ya sudah malam hari sudah harus diniatkan. Baik, kemudian juga menggunakan siwak, ya boleh bersiwak, apalagi ketika Anda melakukan sholat, ya itu bersiwak. Tapi ada pendapat lain yang makruh kalau melebihi zuhur, ya kalau matahari sudah condong ke barat, bergosok gigi, siwak, ya yang itu makruh hukumnya, ya boleh tapi dibenci, ya tidak disukai. Kenapa Tat kok makruh, Tat? Ya makruh, ya sudah kayak zawal, ya sudah mendekati sudah sore, ya sudah siang. Ini karena ada ya pendapat, ya ada juga hadisnya, ya yang nanti mungkin bisa dicari, ya untuk menahan ya gosok gigi, siwak, ya ketika sudah zawal, ya tidak melakukan itu lagi. Kalau masih pagi, ya pagi subuh kamu mandi, silahkan bergosok gigi, boleh, ya apalagi setelah akan sahur, ya segera dibersihkan biar nanti tidak ada sisa-sisa makanan. Nah ternyata kalau masih ada sisa-sisa makanan, ya kamu kunyah-kunyah, ya ditelan, ya nanti malah membatalkan ya makanan. Atau memang sengaja, ya tadi makan pentol, ya biarin aja, nanti kalau sudah dikunyah dulu sedikit, ya ambil dikunyah. Kalau sudah minum sirup satu gelas habis itu tapi kondisinya lupa. Kalau lupa nggak membatalkan, ya kalau lupa nggak membatalkan, walaupun kalau ini Zaidan ini dilupakan, ya, nah itu beda. Kalau melupa sama lupa beda loh, ya melupa, ya pura-pura lupa. Nah, ini Zaidan siang-siang dilihat temannya, loh kamu kok habis 2 porsi, ya bakso mie ayam dimakan semua, nggak puasa tak? Iya lupa, ya wah lupa. Kalau lupa beneran, ya kalau lupa beneran padahal itu masih ada sisa, ya langsung dikeluarkan yang ada di mulutnya terus berkumur, nggak dilanjutkan. Waduh lupa, tapi kok mubazir ya Eman, diteruskan lagi, ya ya itu namanya iya, nggak boleh, ya nggak boleh, itu membatalkan puasa. Kalau betul-betul lupa walaupun habis 2 porsi, ya sampai kenyang, ya maka tidak membatalkan, betul-betul lupa, ya betul-betul lupa. Baik, kemudian nah
Siapa ini yang membacakan sunah-sunah puasa? Tolong ada yang membacakan. Mas. Wah. Kevin, hadir Kevin. Tadi belum jadi baca Mas Kevin ya. Mana Kevin? Ayo Kevin, tadi kamu yang ribut, ustadznya gak datang-datang. Iya. di record. Tadi Halo. ngerekam tapi kok kemana orangnya ini? Ya. Nah itu tadi dia bilang halo. Kalau nggak kita juga aja. Santai, aku di depan. Oh iya, Santai, Kevin. Silakan. santai, Santai lah. santai. Ayo Kevin. Santai. Ya. Nah, Ya, Tats. silakan Mas Kevin dibacakan ya. Sunah-sunah Mana tadi? puasa ya, sunah-sunah puasa. Ya, Puasa. Heeh. 1. Makan sahur dan mengakhirinya sampai mendekati waktu azan subuh. Sabda Hmm. Rasulullah SAW. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah. Keberkahan sahur tidak tergantung pada banyaknya makanan yang dimakan, namun ia juga bisa dengan makanan yang sedikit walaupun hanya segelas air minum. Rasulullah SAW bersabda, makan sahur penuh dengan berkah, maka jangan kalian lalaikan walaupun hanya sekadar minum segelas air. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Disunahkan mengakhirkan sahur dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami berdiri melaksanakan sholat. Anas bin Malik berkata, saya bertanya kepada beberapa interval waktu antara keduanya. Ia menjawab sekitar bacaan 50 ayat. 2. Menyegerakan berbuka. Ya, satu dulu Mas Kevin ya. Jadi yang pertama sunahnya adalah makan sahur ya. Jangan mentang-mentang ya badannya kekar kuat. Aku masih muda ya, masih sehat. Walaupun nggak sahur saya kuat ya sampai puasa ya, sampai sore bahkan sampai malam lagi pun masih kuat nggak sahur. Ya, itu tidak dibenarkan ya perbuatan seperti itu ya. Bangunin sama ibunya sama bapaknya enggak mau sahur, enggak mau bangun ya, enak tidurnya ya, eman tidurnya ya, atau sedang mimpi ya, maka meninggalkan sunnah itu malah justru tidak baik karena Rasulullah menganjurkan untuk makan sahur ya, bahkan beliau menyampaikan makan sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah ya, di dalamnya membawa berkah dan disunahkan untuk mengakhirkan ya sahurnya sampai mendekati azan subuh, sampai imsak gitu ya, imsak ya itu sudah mendekati azan subuh ya, dan mengakhirkan itu justru malah sunnah. Tapi jangan sampai wis melebihi wis azan bahkan mau qomat masih saja diselesaikan ya. Ya kalau sudah imsak ya sudahlah ya. Sudah di finishing ya, sudah berhenti minum ya. Begitu ya. Kalau sudah azan berarti kan sudah masuk waktu sholat, sudah harus berhenti ya, karena sudah masuk fajar ya. Harus berhenti makannya. Baik, yang kedua ya, biar gantian ini ya. Farel hadir nggak? Farel Ainur Rizki, Mas Farel. Ya. Ya, Mas Farel dibacakan yang kedua. Sunah-sunah puasa yang kedua, silakan dibacakan. Enggak nampil ta? Ya, Mas Farel gimana Mas Farel? Materinya enggak kebaca? Masih loading. Belum. Yang apa? Yang mana? Yang nomor 2 ya, silakan yang nomor 2 dibacakan. Menyegerakan menyegerakan berbuka. Disunahkan menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Silakan pula berbuka dengan beberapa buah kurma basah. Jika tidak, maka dengan kurma biasa. Jika tidak, maka cukup dengan beberapa teguk air. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, dia berkata, saya senantiasa berbuka dengan materi-materi ini bisa kalian maka luas dengan berbuka dengan beberapa buah kurma. Tidak, maka beliau minum. Dan jika beliau jadi terkait misalnya seperti isotop ya, saya mau lagi. Ya, jadi menyegerakan berbuka ya, termasuk sunahnya yang tadi pertama mengakhirkan sahur, ya ini kedua menyegerakan berbuka. Tapi menyegerakan berbuka itu jangan sampai kemudian sebelum azan sudah berbuka ya. Nunggu azan maghrib ya. Wah, katanya suruh menyegerakan berbuka. Wah, ini ya sudah kelaparan, ya, sudah melilit perutnya ini ya. Maka segera ambil minum, padahal belum azan ya. Atau tidur langsung temannya yang azan, Allahu Akbar, langsung bangun langsung minum. Ya. Itu temennya Ya, yang dosa tadi. Iya, di-prank sama temennya ya, langsung minum ya, batal ya. Jadi menyegerakan berbuka maksudnya ketika sudah maghrib ya, sudah azan ya segera berbuka. Ya, jangan kemudian nanti aja, tunda-tunda, nanti aja. Langsung sholat. Ya mending sebelum sholat sudah azan itu minum lah. Nggak harus langsung makan ya. Oh semuanya dimakan, nggak usah ya. Paling tidak sudah membatalkan puasanya, minum ya setengguk 2 tengguk air atau makan kurma. Nanti makan beratnya ya setelah sholat lah ya. Nanti kalau langsung makan berat ya sholatnya susah ya, melilit perutnya ya gitu. Iya kaget lah, dari kosong langsung nyet gitu ya, langsung melar ya perutnya. Baik, kemudian berdoa di saat berbuka. Anak-anak ya jangan lupa ketika kita berpuasa ya, puasa apa saja, puasa sunnah atau puasa wajib, ada waktu-waktu yang mustajabah ya, waktu yang oleh Allah doa-doa itu selalu dikabulkan, yaitu waktu ketika berbuka puasa ya, berdoa di saat berbuka ya. Rasulullah berdoa ya ketika berbuka itu, dzabat tama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ya. Telah hilang rasa haus dan kerongkongan pun telah basah dan telah dicatat pahala di sisi Allah. Dan kemudian berdoa ya, berdoa apa saja, doa yang baik tentunya ya, doa apa saja yang baik. Kemudian meninggalkan lagun, perkataan sia-sia, dan ar-rafas, perkataan kotor ya. Ini poso kok sih misuh-misuh ya. Itu udah pernah aku ya. anak-anak yang ngaji Nah ya. Puasa bisa. Nah itu ya. Ya nggak boleh ya. Bahkan ada sebuah hadis ya. Malam ya taqaula zuri wa amila bi ya wa amala bi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang puasa dan tidak bisa meninggalkan ya perkataan bohong, perbuatan bohong ya, perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya ya. Dia puasa apa? Sudah kelaparan, sudah sengsara, kehausan, tapi Allah nggak butuh semua itu ya, karena dia walaupun puasa masih tetap berbuat ya jelek ya, berbuat yang tidak baik ya, perkataannya masih tetap saja ya, perkataan yang enggak baik ya. Baik, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah, karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa sekali ya. Seluruh amalan dilipat gandakan. Amalan-amalan sunnah bagaikan melaksanakan amalan fardu di bulan yang lain. Amalan fardu lipat gandakan sampai 70 kali lipatnya di bulan Ramadan ini. Bahkan ada ya malam namanya malam Lailatul Qadar ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar adalah malam yang kebaikannya melebihi, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, ya. Orang itu umurnya ya sekitar itu, berarti seumur hidup itu, ya. Kan beramal ya, seumur hidup. Ya, Rasulullah aja nggak sampai 80, ya, 63 beliau sudah diwafatkan oleh Allah. Berarti luar biasa kalau satu malam itu kita bisa beramal soleh, beramal baik, bersedekah, membaca Quran, ya, berzikir, istighfar, apa yang kita lakukan, kebaikan sholat, ketika itu sholat seumur hidup, ya. Bayangkan itu, ya. Nah, kemudian berusaha bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Karena Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, yang berkata bahwa Rasulullah SAW apabila telah masuk 10 terakhir, ya, mengencangkan ikatan kain sarungnya dan menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Malamnya, ya, selalu digunakan untuk ibadah sepanjang malam itu, ya, dan membangunkan, ya, keluarganya. Jadi bangun malam, ya, menghidupkan malam dengan sholat, ya, dengan baca Quran dan sebagainya, dan keluarganya dibangunkan, karena malam-malam 10 malam terakhir itu luar biasa. Dan bahkan Lailatul Qadar itu ada sebuah hadis yang lain, ya, nah, turunnya di malam-malam ganjil, ya, mulai 21, 23, 25, 27, 29. Ya, maka di malam-malam itu agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, semua malam kita hidupkan, maka kita akan mendapatkan, nih, salah satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Baik, anak-anak, saya kira itu, ya, bisa dibaca-baca lagi materinya, karena ini waktunya sudah habis, ya. Mohon maaf tadi gangguan agak lama, ya. Ya, apa-apa. Kita akhiri dulu, ya, pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.